Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ta'alamu, kamu mengetahui hurmata qiraati Nuzhatil Majalis, haramnya membaca kitab Nuzhatul Majalis, tulisan Abdurrahman Al-Ashafuri, wa nahwiha, dan semisalnya, mimma ikhtalatal batil fihi bi ghairihi, berupa kitab-kitab yang batil sudah tercampur dengan yang benar dalam kitab tersebut. La mumayyiza, tanpa ada pemisah, pembeda. Li'annal imam Syekh Burhanuddin, ya, karena Syekh Imam Burhanuddin muhaddits Dimashq syanna ala qariha, itu mencecar, ya, mengkritik, mencela orang yang membaca Nuzhatul Majalis, khususan fi majami'in nasi, apalagi dibaca di tempat kumpulan orang banyak. Wa qaddama jumlatan min ahadithiha, dan Syekh Burhanuddin pernah menjelaskan, menyebutkan beberapa dari hadis-hadis kitab tadi kepada Imam Jalaluddin Suyuti. Yastaftihi, dia meminta fatwa Imam Suyuti fiha, mengenai hadis-hadis tadi yang ada dalam kitab Nuzhatul Majalis. Fa ajabahu bi anna fiha ahadits, maka Imam Suyuti menjawab bahwasanya dalam kitab Nuzhatul Majalis tadi ada hadis-hadis waridatan yang warid, ba'duha maqbul wa ba'duha fiha maqal, sebagian bisa diterima dan sebagian fiha maqal, ada masalah di dalam riwayatannya. Wa 'addaha 40 hadisan, Imam Suyuti menghitung ada 40 hadis. Tsumma qala, kemudian Imam Suyuti berkata, wa ma 'ada dzalika minal ahaditsil mas'uli anha fa maqtu'un bi butlanihi. Adapun selain itu dari hadis-hadis yang ditanyakan oleh Syekh Burhanuddin kepada Imam Suyuti tadi, fa maqtu'un bi butlanihi, maka bisa dipastikan batil. Wa fi akhiril fatawa al-hadithiyati ba'da an su'ila 'ani Syekh Muhyiddin bin Arabi wa athna 'alaihi. Dan ada dalam akhir kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah tulisan Ibnu Hajar, setelah beliau ditanya mengenai Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan Ibnu Hajar memuji kepada Syekhul Akbar Ibnu Arabi, ma lafzuhu, ada keterangan yang berbunyi, wa amal kutubul mansubatu ilaihi, adapun kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi, fal haqqu annahu waqi'un fiha ma yunkaru zahiruhu, maka sebetulnya dalam kitab tersebut, ya, waqi'un fiha, di dalamnya terdapat ma yunkaru zahiruhu, yang zahirnya itu merupakan sesuatu yang diingkari. Wal muhaqqiquna min masyayikhina wa man qablahum ala ta'wili tilkal mushkilat, sedangkan ulama muhaqqiqun dari guru-guru kita, kata Ibnu Hajar, wa man qablahum, dan orang-orang sebelumnya itu ala ta'wili tilkal mushkilat, mereka mentakwilkan mushkilat tadi yang berupa ibarah yang ma yunkaru zahiruhu tadi, bi annaha, ya, ditakwil bi annaha jariyatun ala istilahil qaum, bahwasanya istilah-istilah tadi itu menggunakan istilah kaum sufi. Walaisal muradu minha zawahiruha, bahwasannya ibarah-ibarah Ibnu Arabi itu tidak dimaksudkan zahirnya. Qala ba'dul muhaqqiqin min masyayikhina, ya, sebagian muhaqqiq dari guru-guru kita, kata Imam Sayyid Alawi As-Saqaf, ba'dul muhaqqiqin berkata, ma'a'tiqadi fihi al-ma'rifat al-kubra, meskipun saya meyakini bahwa Ibnu Arabi itu telah mencapai ma'rifat kubra, wan nazahat al-uzma, dan penyucian yang agung, meskipun seperti itu, law ra'aituhu lalumtuhu, kalau aku ketemu pasti aku kritik, wa qultu lahu, dan aku ucapkan, qad auda'ta kutubaka asya'a kanat sababan li dhalali katsirina minal juhal, kamu itu sudah menyisipkan dalam kitab-kitab kamu hal-hal yang menjadi sebab sesatnya orang banyak, minal juhal, dari orang-orang bodoh, bi tariqatika, dengan metode kamu, wasilahika, dan istilah kamu, fa inna aktsaran nasi laisa lahum minal kalami illa zahirun, karena kebanyakan orang itu tidak memahami dari suatu ucapan kecuali zahirnya. Wa zahiru tilkal kalimati kufrun, sedangkan zahir kalimat-kalimat tersebut itu berisi kekafiran. Surahun, yang nyata. Irtabaka fiha aqwamun ightarru fiha bikalamika, yang jatuh fiha ay fi al-kalimat, ya, aqwamun kaum, ya, ightarru, yang tertipu,
fiha, ya dalam kalimat-kalimat tadi, bikalamika, disebabkan ucapan kamu. Walam yadru annahu jarin ala istilahika, sedangkan mereka tidak tahu bahwasanya kalimat-kalimat tadi itu menggunakan istilah kamu yang khusus untuk kamu. Falaitaka akhlaita tilkal kutub an tilkal kalimat al mushkilah. Andai saja kamu mengosongkan kitab-kitab kamu itu dari kalimat-kalimat yang muskilah seperti itu. Jadi memang dalam kitab-kitabnya Syekh Ibnu Arabi itu ada beberapa kalimat-kalimat yang zahirnya di situ muskilah. Makanya kebanyakan ulama mengharamkan orang awam membaca kitab-kitab itu. Gitu ya, hati-hati. Tapi tetap ya, masyayikh meskipun mengkritisi Ibnu Arabi dalam istilah-istilah tersebut, mereka memuji dan meyakini Ibnu Arabi itu mencapai ma'rifat kubra dan punya karamah. Wa huwa kalamun hasan. Ya, ucapan tadi itu ucapan yang bagus. Wa in furida, ya, meskipun jadi ucapan tadi yang ditujukan kepada Ibnu Arabi itu ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Nah, mungkin ada orang, boleh jadi Ibnu Arabi punya alasan. Boleh jadi Ibnu Arabi punya alasan menggunakan istilah-istilah tadi. Sehingga enggak sepenuhnya salah gitu, enggak sepenuhnya salah. Tapi tetap ucapan untuk mengkritik Ibnu Arabi itu kalamun hasan. Kenapa begitu? Kita langsung loncat dulu ya biar paham ya. Lianna repot ini. Baca dulu. Wa in furida, meskipun anggap saja anna li syaikhi udran, bahwa Ibnu Arabi itu punya alasan fi dzikriha, mengapa beliau menyebutkan kalimat-kalimat muskilah itu. Alasannya apa? Ghiratan ala tariqatihim, untuk menjaga, membela tariqahnya orang-orang tasawuf. Menjaga dari apa? Ayyan tahilahal kadzabun, agar tidak dicampuri oleh para pembohong. Ya, karena mereka punya istilah tersendiri. Kalau ada orang sok-sok tahu menulis tentang tasawuf, otomatis karena tidak tahu istilah-istilah khususnya, jadi ketahuan salahnya, kan gitu. Jadi menjaga thariqat tasawuf dari hal-hal semacam ini, supaya tidak semua orang berhak bicara tasawuf, gitu. Bisa jadi alasannya seperti ini, gitu ya. Berarti tadi musannif mengatakan kritikan kepada Ibnu Arabi itu kalam yang hasan. Kemudian di satu sisi boleh jadi Ibnu Arabi punya alasan melakukan hal tersebut. Kenapa? Untuk menjaga thariqah sufiyah. Nah, meskipun tujuannya seperti itu, ya meskipun mungkin Ibnu Arabi punya tujuan seperti itu, tetap perlu dikritik. Begitu ya intinya, tetap perlu dikritisi istilah-istilah ini. Kenapa? Lianna hadza, ya karena ini kembali kemana? Ayat tahilahal kadzabun, hadza kembali ke intihalul kadzabin terhadap thariqat tasawuf. Lau furida wuqu'uhu, andaikan memang benar terjadi ada orang yang intihal kepada thariqat tasawuf, kana akhaf, itu lebih ringan, mimma tarattaba alaihi tilkal kalimat, dibandingkan apa yang ditimbulkan oleh kalimat-kalimat muskilah dalam buku-bukunya Ibnu Arabi. Min zilali katsirina bisabiha, berupa terpelesetnya banyak orang disebabkan kalimat-kalimat tadi. Wa laqad ra'aitu mimman dhalla biha, bahkan aku sudah melihat ada orang yang jadi sesat disebabkan kalimat-kalimat tadi. Ini maf'ul dari ra'aitu, ya. Orang yang yusarrihu bi mukaffiratin ajma'al muslimuna ala annaha mukaffirat, jelas terang-terangan ya, melakukan hal-hal yang bisa membuat orang kufur, yang mana semua ulama sepakat bahwa itu bisa membuat kufur. Wa ma'adzalika ya'taqiduha wa yansubuha li Ibnu Arabi, dan orang itu menisbatkan mukaffirat tadi kepada Ibnu Arabi. Walaqad kadzaba, orang tersebut bohong, fi dzalika ay fi nisbatihi ila Ibnu Arabi, wa aftara, dan membuat-buat.
Walhasil, alhasil annahu yata'ayyanu ala kulli man arada salamata lidinihi alla yanzura fi tilkal mushkilat. Yata'ayyan, ya wajib, ala kulli man arada salamah, bagi orang yang ingin selamat, lidinihi, menginginkan keselamatan bagi agamanya, alla yanzura fi tilkal mushkilat, hendaknya dia tidak melihat kalimat-kalimat mushkilat tadi, wala yu'awwalu 'alaiha, dan tidak dijadikan pedoman. Sawaun qulna innalaha batinan sahihan amla, baik kita katakan bahwa kalimat tadi punya makna batin yang benar ataupun tidak. Wa alla ya'taqida fi Ibnu Arabi khilafa ma 'ulima minhu fi hayatihi min az-zuhdi, ya, tapi meskipun kitabnya punya hal-hal yang muskilah, tetap alla ya'taqida, hendaknya dia tidak meyakini fi Ibnu Arabi, mengenai Ibnu Arabi, khilafa ma ulima minhu fi hayatihi min az-zuhdi, ya, meyakini sesuatu yang berbeda dari yang dikenal dari Ibnu Arabi ketika hidup, bahwa beliau adalah seorang yang zuhud wal ibadati, dan ahli ibadah, al khariqaini, yang mana zuhud dan ibadahnya itu di luar kebiasaan, lil adati, ya, di luar kebiasaan. Waqad zahara lahu minal karamati ma yu'ayyidu dzalik, bahkan Ibnu Arabi punya karamah-karamah yang menguatkan hal tersebut. Wala yaqdahu fihi ma sadara anhu, dan tidak menjadi celak fihi bagi Ibnu Arabi ma sadara anhu, sesuatu yang muncul dari Syekh Ibnu Arabi, mimma la yaqbalu ta'wil, berupa keterangan-keterangan yang tidak bisa ditakwil. Wala yaqtadi at-tadlil, ya, meskipun la yaqbalu ta'wil, tetap tidak menjadikan Ibnu Arabi itu dolal. Kaqaulihi, seperti Ibnu Arabi pernah berkata bi islami Fir'aun, bahwasanya Fir'aun itu muslim. Di anna hadza la yaqtadi kufran, karena ijtihad Ibnu Arabi itu tidak menjadikan Ibnu Arabi kafir dengan kalimat tersebut. Wa inna ma ghayatuhu annahu akhta'a fil ijtihad, hanya saja paling-paling bahwa Ibnu Arabi itu adalah akhta'a fil ijtihad, salah dalam berijtihad, wa huwa ghairu qadihin, dan hal tersebut tidak menjadi celah fi sahibihi, ai fi sahibi al-ijtihad, bagi pemilik ijtihad tadi. Idz kullun minal ulama'i ma'khudun min qawlihi wa mardudun 'alaihi, karena setiap ulama perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak, illal ma'sumin, kecuali orang-orang yang ma'sum, yaitu Rasulullah. Intaha. Wa fi mawdi'in akhar minha, dan pada tempat lain minha dari Al-Fatawa Al-Hadithiyah tulisan Ibnu Hajar, ada ibarah wa ammal ahaditsul lati la asla laha, adapun hadis-hadis yang tidak ada sumbernya, kal madhkurati fi tafsiril Wahidi waz Zamakhsyari wal Baydawi wa ghairihim, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab tadi, ya. Fala yajuzu riwayatuha, karena tidak boleh diriwayatkan, li'annaha kadzibun mawdu'atun mukhtalaqah, karena riwayat-riwayat tadi itu bohong, palsu, dibuat-buat. Bal ahaditsul lati la yu'lamu anna mukharrijaha mimman yu'tamadu alaihi, bahkan tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang tidak diketahui bahwa orang yang meriwayatkan hadis tersebut itu mimman yu'tamadu alaihi fi anna hadis lahu aslun, ya, dari orang-orang yang tidak bisa jadikan patokan mengenai apakah hadis itu punya sumber atau tidak. Hadis-hadis seperti tadi, la yajuzu lahu riwayatuha wala kitabatuha, tidak boleh diriwayatkan dan tidak boleh ditulis. Intaha. Wa fi mawdi'in akhar minha, ya, di tempat lain dari Al-Fatawa Al-Hadithiyah, allati afta bihi al-Izz bin Abdis Salami kama dzakartuhu anhu fi Syarh al-Ubab, yang difatwakan oleh Izz bin Abdus Salam sebagaimana aku sebutkan dari Syarah al-Ubab, anna katbal hurufil majhulati lil amradi la yajuzu listirqa'u biha, atau kutub, ya, bahwasanya kitab-kitab huruf-huruf yang tidak diketahui, ya, seperti apa jimat-jimat itu suka nulis huruf-huruf itu, ya, yang tidak diketahui ini maksudnya apa. Al-majhula lil amrad, yang menuliskannya untuk mengobati penyakit, itu tidak boleh. La yajuzul istirqa'u biha, tidak boleh meruqyah, mengobati biha dengan al-huruf al-majhulah tadi. Wala ruqiyyu biha, sama, ya, tidak boleh meminta diruqyah biha, meminta diobati biha dengan huruf-huruf tadi.
wala ruqiyyu biha, dan juga tidak boleh mengobati dan meruqyah dengan huruf-huruf tadi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anir ruqa, karena Rasulullah ketika ditanya mengenai ruqyah, qala, Rasulullah berkata, i'ridu 'ala ruqakum, berpalinglah dari ruqyah-ruqyah kalian, fa'araduha, maka mereka berpaling. Faqala, maka Rasulullah berkata, la ba'sa, tidak apa-apa, wa innama lam ya'bur bidzalika, hanya saja Rasulullah tidak memerintahkan bidzalika terhadap ruqyah tadi, li'anna minar ruqa ma yakunu kufran, karena sebagian ruqyah atau jimat-jimat seperti tadi itu ada yang bisa mendatangkan kekafiran. Wa idza haruma katsbuha haruma tawassul biha, kalau haram ditulis maka haram juga tawassul, menjadikan huruf-huruf tadi alat untuk mengobati. Na'am, memang in wajadahu minha fi kitabin fi kitab man yusaku bihi ilman wa dinan fa amara bi kitabatiha aw qiraatiha uhtumil al-qawlu bil jawaz. Na'am, memang haram gitu. Tapi in wajadahu minha, kalau seseorang menemui minha dari huruf tadi fi kitabin, dalam suatu fi kitab man yusaku bihi ilman wa dinan, dalam kitab orang yang bisa dipercayai ilmunya dan agamanya, fa amara bi kitabatiha, kemudian man yusaku tadi memerintahkan untuk menuliskannya, au qiraatiha, atau untuk membacanya, uhtumiral qawlu bil jawaz, ya, boleh jadi bisa dikatakan boleh ditulis dan digunakan untuk mengobati. Hina idzin, ketika itu, li'anna amrahu bidzalika az-zahiru annahu lam yasdur minhu illa ba'da ihatatihi, karena ketika orang yang yusaku ilman wa dinan tadi memerintahkan hal tersebut, maka yang zahir bahwasannya hal tersebut, ya, perintahnya itu lam yasdur minhu illa ba'da ihatatihi wa tilaihi, tidak akan muncul kecuali setelah dia mengetahui ala maknaha, kepada makna-makna huruf tadi, wa annahu la mahdzura fi dzalik, dan bahwasannya tidak ada sesuatu yang diharamkan fi dzalik, dalam hal tersebut. Wa in, ini tadi kemungkinan pertama, ya, in wajadahu minha fi kitabi man yusaku bihi ilman wa dinan, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, wa in dzakaraha ala sabilil hikayati 'anil ghair, kalau man yusaku ilman wa dinan tadi menyebutkan huruf-huruf ruqyah tadi ala sabilil hikayah, hanya meriwayatkan 'anil ghair, dari orang lain, yang mana orang lainnya itu alladzi huwa laisa kadzalik, yang tidak seperti itu, ya. Kadzalika itu apa? Dzalika kembali ke apa? Yusaku ilman wa dinan, itu. Au dzakaraha wa lam ya'mur bi qiraatiha, atau disebutkan oleh ulama tadi tapi lam ya'mur bi qiraatiha wa la ta'arrada li ma'naha, falladzi yattajihu baqa'ut tahrim, maka kaul yang kuat adalah tetap haram ditulis dan mengobati dengan huruf-huruf seperti itu. Bihalihi, baqa'ut tahrim bihalihi ay bihalit tahrim. Wa mujarradu dzikri imamin laha la yaqtadi annaha 'arafa ma'naha, enggak mesti ketika seorang imam yang yusaku ilman wa dinan tadi menyebutkan huruf-huruf itu enggak mesti la yaqtadi annaha 'arafa ma'naha, enggak mesti kemudian dia mengetahui maknanya. Fa katsirun min ahwali arbabi hadhihi at-taswanif yadhkuruna ma wajaduhu min ghairi fahshin, karena banyak sekali, ya, min ahwali arbabi hadhihi taswanif, dari keadaan-keadaan pemilik karangan-karangan seperti ini, ya. Ini mah kalau di Indonesia disebut wakaf, ya. Wakaf yang isinya kertas-kertas ditulis huruf-huruf itu. Kebanyakan penulis-penulis kitab seperti itu yadhkuruna ma wajaduhu min ghairi fahshin, mereka menyebutkan apa yang mereka temui itu tanpa diteliti an maknahu, maknanya, tanpa diteliti maknanya. Wala tajribatin, dan tanpa ada pengalaman lima bedahu terhadap bangunannya, belum pernah dicoba. Wa ka'anna ma yadhkurunahu ala jihati anna musta'milahu rubbama tafa'a bihi, dan seolah-olah boleh jadi para musannif itu menyebutkan wakaf-wakaf tadi, huruf-huruf untuk ruqyah tadi, ala jihati anna musta'milahu rubbama tafa'a bihi, dengan tujuan boleh jadi orang yang menggunakannya itu bisa jadi mengambil manfaat dari huruf-huruf tadi.
atau mawajaduhu ya. Hukum intafa'a bihi kembali ke mawajaduhu. Walidzalika zalika kembali ke mana? Ka'annama yadhkurunahu ala jihati anna musta'milahu rubbama intafa'a bihi. Ya. Zalika kembali ke situ. Bahwa alasannya boleh jadi bisa dimanfaatkan. Tajidu fi wirdil Imamil Yafi'i. Oleh karena itu kamu bisa mendapatkan dalam wiridnya Imam Al-Yafi'i asya'a katsiratan, banyak perkara laha manafi' wa khawas, yang punya manfaat dan khasiat, tapi la yajidu musta'miluha minha syai'an. Orang yang memakainya tidak mendapatkan apa-apa ketika dipakai. Wa in tazakkan ta'maluhu, meskipun amalnya bagus, suci, bersih. Wa shaffat sariratuhu, meskipun dia batinnya juga bersih. Fa'alimna annahu lam yadha' jami'a ma fihi an tajribatin. Maka kita bisa ketahui bahwasannya Imam Al-Yafi'i lam yadha', tidak meletakkan jami'a ma fihi, semua yang ada dalam wiridnya itu an tajribatin, berdasarkan hasil pengalaman. Bal dzakara fihi ma qila fihi syai'un minal manafi', akan tapi Imam Al-Yafi'i hanya menyebutkan segala sesuatu yang katanya ada manfaatnya gitu. Awil khawas atau khasiatnya. Kama fa'ala ad-Damiri, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ad-Damiri fi Hayatil Hayawan, dalam kitab Al-Hayawan, Hayatul Hayawan Al-Kubra. Fi dzikrihi li khawasihi, ketika li khawasiha, ketika Imam Ad-Damiri menyebutkan kekhususan hayawanat atau hayatul hayawan, wa manafi'iha, dan manfaat-manfaatnya. Wa ma'a dzalika tajidul mi'ata, meskipun seperti itu ya, hanya kembali ke hayawanat ya. Jadi beliau menyebutkan beberapa manfaat-manfaat dari beberapa hewan, itu khasiatnya untuk apa. Wa ma'a dzalika, meskipun seperti itu, tajidul mi'ata ma yashihhu minha wahidun, kamu bisa temui ada 100 orang yang mencoba, ternyata tidak ada yang sah minha, atau tidak ada yang benar minha dari mi'ah tadi, wahidun, 1 orang pun. Wallahu a'lam. Intaha. Wa minha faid masih al-fatawa al-hadithiyah aidan juga mulakhasan secara ringkas qissatu Auj bin Unuq, di situ Unuq ya. Nah, yang ada dalam kitab Syarah Al-Qamus Al-Muhit, yaitu Auj bin Awq. Auj bin Awq ini mulai menjelaskan tentang Israiliyat. Qissatu Auj bin Awq wa jami'i ma yahkuna anhu, dan semua yang dikisahkan dari mengenai Auj dan Awq itu hadzayanun ya, omong kosong, wala aslalahu, dan tidak ada sumbernya. Wa huwa min mukhtalaqati zanadiqati ahli kitab, kisahnya merupakan buatan bikinan orang-orang zindik dari ahli kitab. Walam yakun qattu ala ahdi Nuhin walam yaslam minal gharqi minal kuffari ahadun. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang kafir yang selamat dari air bah di zaman Nabi Nuh. Jadi ini kisahnya, ada orang kafir dari zaman Nabi Nuh yang hidup sampai zaman Nabi Musa. Itu Auj bin Awq. Ceritanya begitu. Nah, ini aneh. Tidak ada orang kafir yang selamat dari kejadian peristiwa banjirnya Nabi Nuh. Walaysa al-ajabu min jara'ati hadzal kadzdzabi 'ala Allah. Enggak aneh sebetulnya kalau zanadik ahli kitab itu berani untuk berbohong atas nama Allah dengan bikin kisah-kisah seperti itu. Innamal ajabu, tapi yang aneh, mimman yudkhilu hadzal hadits fi kutubil ilmi, orang yang memasukkan omongan-omongan seperti ini dalam kitab-kitab ilmu minat tafsir, seperti kitab tafsir wa ghairihi, wa la yubayyinu amrahu, tanpa menjelaskan status kisah-kisah seperti tadi. Qala Suyuti, Imam Suyuti berkata, wal aqrabu fi khabarihi alladhi yahtamilu qabulahu, yang paling dekat ya mengenai ya
khobarnya Auj bin Auf itu alladzi yahtamilu qabulahu, yang mungkin bisa diterima, annahu kana min baqiyati Adin, bahwasanya Auj bin Auf itu merupakan sisa kaum Ad, wa annahu kana lahu tulun fil jumlati mi'atu dhira', dan dia tingginya itu 100 hasta. Satu hasta berapa? 48 cm. 100 hasta berapa? Au syibhu dzalik. Ini sebetulnya ini khotimah ini apa namanya, menjelaskan berbagai macam hal ya, berbagai macam hal yang sebetulnya enggak berkaitan kuat dengan mazhab Asy-Syafi'i, tapi ini berkaitannya dengan ilmu. Dengan ilmu, mana ilmu yang boleh dipelajari, fatwa-fatwanya seperti apa, kemudian apa namanya, kitab-kitab yang boleh dibaca, yang tidak boleh dibaca, begitu. Jadi berkaitan dengan muqaddimah. Begitu. Muqaddimah tentang ilmu ditutup juga berkaitan dengan ilmu secara umum. Wa anna Musa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alaihi wasallama qatalahu bi'asaw, dan bahwasanya kemudian Nabi Musa itu membunuh Auj bin Auf itu dengan tongkatnya. Wa fi syarhil mawaqifi, dalam kitab Syarah al-Mawaqif. Al-Mawaqif tulisan Aduddin al-Iji. Bukan Aduddin betul. Aduddin. Tulisan Aduddin al-Iji. Syarahnya tulisan Al-Jurjani. Wa fi Syarhil Mawaqif berarti tulisan Al-Jurjani. Li Sayyid As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani. Al-Jafru wal Jami'atu kitabani li Ali radhiyallahu anhu. Ya, ada dua kitab yang dinisbatkan kepada Imam Ali. Ya, merupakan dua kitab tulisan Ali radhiyallahu anhu. Wa qad dzakara fihi ma'ala tariqati ilmi huruf. Dan Imam Ali menuliskan dalam dua kitab tadi dengan metode ilmu huruf. Menuliskan apa? Al-hawadits allati tahdutsu ila inqiradil alam. Kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai hancurnya alam. Serem banget kitabnya. Tapi wa ankara Ibnu Taimiyah nisbata dzalika ilaihi. Ibnu Taimiyah mengingkari penisbatan kitab tadi kepada Ali radhiyallahu anhu. Wa yu'ayyiduhu ma rawahul Bukhari, dan kaulnya Ibnu Taimiyah itu dikuatkan oleh pendapat Imam Bukhari, anna 'ammata ma yurwa an Aliyin al-kadzib. Kebanyakan yang diriwayatkan dari Ali itu adalah dusta. Wa fi risalatil Munawi wa yahrumu qira'atu kulli mawdu'in kasirati antara. Haram membaca setiap kisah-kisah palsu seperti sirah Antarah wa dalhamah wal battal wa nahwiha mimma huwa kadzibun mahdun, yang mana isinya itu murni kebohongan. Wa fil jamali 'alal manhaj, dalam Hasyiah Jamal terhadap kitab Manhajut Tullab, yahrumu dzikru asma'in bighairi al-arabiyyati kasabasibati wal jaljalutiyati wa ma fi hirzil ghasilati. Ini saya enggak paham ini maksudnya apa. Yahrum dzikru asma'in bighairi al-arabiyyati kasabasibati wal jaljalutiyati wa ma fi hirzil ghasilati wa ghairi dzalika min al-asma'i al-muhtamilati li an tusta'mala fi ma la yaliqu billah. Berupa nama-nama yang ada kemungkinan untuk dipakai berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik tentang Allah Ta'ala. Walam tarid an thiqah, dan tidak diriwayatkan dari orang yang thiqah. Wa fi tuhfati, jadi ini satu masalah ya. Apa itu maksudnya? Haram menulis nama-nama tanpa Arab. La'allahu ya, la'allahu itu nama-nama yang ditulis tanpa bahasa Arab yang bisa dipakai untuk ma la yaliqu billah. Gitu. Wa fi tuhfati, dalam kitab Tuhfah, yahrumu ala ghairi alimin mutabahirin, haram bagi selain orang alim yang mutabahir. Haramnya apa? Mutala'atu nahwi Tauratin, ya, membaca kitab Taurat yang ulima tabdiluha, yang secara yakin diketahui sudah diganti. Au syakka fihi, atau dia meragukan, atau au syukka fihi, atau diragukan kitab tersebut, fihi ay fi tabdiliha. As-saniyatu
itu fawaid ya. Al-khatimatu fawaid. Yang pertama tadi, yang kedua ini. Atsaniyatu naqala al-Ashqar 'an Syekh Ibnu Hajar. Al-Ashqar itu Syekh Jamaluddin Al-Ashqar menukil dari Ibnu Hajar, idza ra'ayna kalam al-ashab, kalau kita membaca atau melihat ucapan ashab Syafi'i atau ba'dul ashab walam yu'aridhu min kalami ghairihi, tapi ucapan sebagian tadi tidak kontradiksi dengan ucapan orang lain, ma huwa aqwa minhu, ya, ucapan orang lain yang lebih kuat dari ucapan ashab tadi. Tsumma ra'ayna anna al-maslahata iqtadat al-ifta'a bi khilafihi, kemudian kita lihat kayaknya yang lebih maslahat, ya. Kayaknya maslahat itu iqtadat, menuntut untuk berfatwa bi khilafihi, ay bi khilafi kalamil ashab tadi. Kaifa yasuhu lana dzalikal ifta, apakah boleh kita berfatwa dengan melihat sesuatu yang maslahat menurut kita? Hadza ma la yumkinu muqallidan al-qawlu bihi. Syekh Ibnu Hajar menjawab, ya, hadza itu kembali ke mana? Ke al-ifta berdasarkan maslahat, gitu. Ma la yumkinu muqallidan al-qawlu bihi, ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang muqallid. Wa in kana mujtahidan, bahkan seorang mujtahid fil madhab, ya, muqallid wa in kana mujtahidan. Gimana muqallid kok mujtahid? Oh, mujtahid madhab. Lianna dzalika min wazifatihi, karena al-ifta bihasabil maslahah itu laisa min wazifatihi, bukan kewajiban muqallid. Innama wazifatuhu at-tarjihu 'inda ta'arudil arab. Kewajiban muqallid baik itu sebagai mujtahid madhab itu at-tarjih 'inda ta'arudil arab, mengunggulkan satu pendapat ketika ada kontradiksi. Wa amma mukhalafatu manqulil madhab, adapun seorang muqallid kemudian dia berselisih dengan qaul yang dinukil dari madhab, limaslahatin, karena ada maslahat, au mafsadatin, atau karena ada mafsadat, qamat fi dhihni, yang tegak di pikiran dia, fadzalika la yajuz, maka hal tersebut kembali mana? Mukhalafatu manqulil madhab limaslahatin au mafsadatin la yajuz, itu tidak boleh. Wa man fa'alahu faqad waqa'a fi waratatit taqawul, orang yang melakukan hal tersebut, ya, kembali ke zalik, ya, maka dia sudah jatuh dalam waratatit taqawul, berbicara sembarangan, berbicara tanpa ada landasan, fid dini, berkaitan dengan agama, ila akhirih. Wa qala asy-syaikh Abdullah bin Umar Makhrama fi athna'i kalamin lahu min al-fatawa al-adaniyah ma lafzuhu. Wa amma qaulus sa'il, adapun ucapan orang yang bertanya, fil ihtijaj bi khilafis sahih, mengenai bolehkah ihtijaj dengan qaul yang bertentangan dengan pendapat yang benar fil madhab, ya, as-sahih fil madhab. Tapi ini bukan as-sahih yang menggunakan istilah tadi, ya. Istilah tadi itu istilah Imam Nawawi, ini sudah keluar dari situ. Intinya bolehkah ihtijaj dengan qaul yang bertentangan dengan yang diriwayatkan dari mazhab, anna inna syari'ata mabniyatun ala jalbil masalih, ya, ini maqulul qaul. Amma qaulus sa'il, ada orang bertanya, bolehkah ihtijaj bi khilafis sahih fil madhab? Itu. Kemudian dia berkata, inna syari'ah mabniyatun ala jalbil masalihi wa dar'il mafasid, dengan landasan bahwa syariat itu dibangun di atas jalbul masalih, ya, menarik maslahat, wa dar'il mafasid, dan menolak kerusakan. Fa jawabuhu, maka jawabannya adalah, wa in kana al-amru kadzalik, meskipun, ya, syariat itu wa in kana al-amru kadzalik, meskipun persoalannya seperti itu, ya, dzalika kembali ke mana? Kembali ke bina'u syari'ati ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Fa haqiqatu dzalika mahjubatun anna, maka hakikat hal tersebut kembali ke
bina syariah ala jalbil masalih wa daril mafasid. Mahjubatun anna, itu terhalang dari kita sebagai muqallid. La yudrikuha aqlun wa la yadbituha haddun. Tidak bisa diterka oleh akal dan tidak bisa dibatasi oleh definisi. Wa la yuqafu 'alaiha bihadasin, dan tidak bisa kita memahami hal tersebut dengan hadas. Hadas itu nanti dimantik termasuk yakiniyah. Wa hadasiyatinnya disulam disebutkan wa hadasiyatin wa mahsusati fatilka jumlatul yaqiniyati. Apa itu hadas? Hadas itu hukmul aqli awil hissi min ghairi tawaqqufin ila tikrar. Ya, tikrar di situ perpindahan akal, ya, dari maklumat yang ada di akal menuju matlub, dari matlub kembali ke maklumat yang ada di akal. Kalau tanpa itu semua, dengan gambaran sesuatu bisa dipahami secara cepat, maka itu namanya hadas. Jadi maslahat dan mafsadat itu tidak dipahami dengan sederhana itu. Wala qiyasin, ya, wala yuqafu 'alaiha biqiyasin. Bal amruha ila Allah. Tapi yang maslahat atau tidak itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila man atla'ahu Allah 'ala syai'in minha min anbiya'ihi wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian maslahat itu dikembalikan kepada orang yang diberitahukan oleh Allah mengenai maslahat atau mafsadat dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaysa ilal mujtahidina radhiyallahu anhum. Bukan maslahat dan mafsadat itu diketahui oleh para mujtahid. Walaysa ilal mujtahidina radhiyallahu anhum min dzalika illa mujarraduz zahir, ya. Para mujtahid tidak mengetahui maslahat dan mafsadat itu kecuali hanya dengan melihat zahirnya. Ya, terkenal sekali ungkapan nahnu nahkumu bizahir. Ya, kami itu hanya menghukumi dari segi zahirnya. Wallahu yatawalla sarair, dan Allah yang mengurus hal-hal yang sarair. Makanya dalam Busyral Karim ada sebuah gambaran, misalkan seperti ini. Ada orang melihat anjing, kepalanya masuk ke wadah, ada air. Ini nanti istirahat dulu nggak? Hah? Langsung. Okay. Ada orang melihat anjing. Anjing itu masukkan kepala ke wadah yang isinya ada airnya. Tapi orang tersebut tidak melihat bahwa mulut si anjing itu menyentuh air. Masukin mulutnya ke wadah tadi, kemudian mulutnya ditarik lagi. Tapi nggak melihat bahwa si anjing itu menyentuh air. Kemudian ketika mulutnya diangkat, mulut anjingnya basah. Mulut anjingnya basah. Tapi orang tadi tidak melihat anjing itu sebelum memasukkan mulutnya ke air, apakah mulutnya basah atau kering. Nggak melihat itu. Ketika itu hukum air yang ada di ember tadi dihukumi najis atau suci? Dihukumi suci. Kenapa? Hah? Karena hukum asalnya suci. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Gitu ya. Hukum asalnya suci. Tapi kan tadi korina-korinnya sangat kuat sekali tadi ya. Nah, tetap dalam bab fikih itu dihukumi suci. Karena apa? Karena secara zahir kita nggak melihat dan tidak yakin mulut anjing menyentuh air. Nah, jadi fuqaha itu yahkum bil zahir. Adapun as-sarair, apakah boleh jadi secara sebetulnya dia sudah menyentuh dan sudah najis, itu Allah yang mengurus. Nah, itu itu gambaran-gambaran yang perlu difahami bahwa syariat itu enggak, jadi jangan terlalu ribet-ribet masalah air. Gitu ya.
Jadi sesuatu yang yakin suci tidak bisa hilang yakin kesuciannya kecuali dengan yakin najis. Begitu. Sama para mujtahid juga, mereka tidak menghukumi suatu berdasarkan maslahat atau mafsadat, tapi berdasarkan riwayat. Gitu. Walam yujibillahu alaihim subhanahu illa dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan illa dzalik, kecuali dzalika kembali ke mujarraduz zahir. Mujtahid tidak dibebani kecuali menghukumi yang zahir. Walam yukallifhum al-bahtha an bawatinil umur. Tidak dibebani untuk membahas perkara-perkara batin wa asrariha dan rahasia-rahasianya, lutfan bihim, karena Allah kasihan sama mujtahid, karena sulit. Wa rahmatan alaihim, dan rahmat bagi mereka. Wa idza kana al-amru ala ma dzakarna, kalau masalahnya seperti itu, falaisat da'wal maslahati fil amali bi khilafi shahihi bi aula min da'wa kauniha fil amali bis sahih. Maka bukanlah mendakwa adanya maslahat dalam mengamalkan terhadap kaul yang bertentangan dengan kaul yang sahih itu lebih utama daripada mendakwa adanya maslahat dalam mengamalkan kaul yang sahih. Jadi misalkan nanti ada gambarannya lah, ada gambarannya dia. 5 dzakarna, karena sesuatu yang sudah kami sebut. Jadi kita itu tidak tahu maslahat yang benar-benar maslahat secara hakikat itu di mana. Kalau agama bertentangan dengan maslahat akal kita tahu dari mana kalau itu maslahat? Karena maslahat yang sungguhnya itu hanya diketahui oleh Allah. Jadi kalau kita menyangka di sini ada maslahat, itu tidak lebih kuat dari kemungkinan bahwa dalam mengamalkan agama pun ada maslahat. Gitu. Lima dzakara min anna haqiqatal maslahati wal mafsadati mahjubatun anna, karena yang sudah kami sebutkan bahwasannya hakikat maslahat dan mafsadat itu terhalang dari kita. Walaysa ilaina illa an-nazaru fil zahir, dan kita tidak boleh kecuali melihat hal-hal zahirnya saja minal kitabi was sunnah. Wa qad dallat az-zahir ala i'timadi as-sahih fil madhhab, sedangkan zahirnya menunjukkan untuk kita berpegangan kepada pendapat yang sahih dalam madhab, kama la yakhfa, sebagaimana hal tersebut tidak samar, ala man lahu, tidak samar bagi orang yang lahu nazran fil adillatil khassati, punya pandangan, punya pemikiran, bisa menerka dalil-dalil khusus di masalah ini yang khusus dengan masalah kita. Walau dhahabna ila ma yasbiqu ila ma yasbiqu al-wahma wa yaqtadihi. Kalau kita memilih sesuatu yang sudah mendahului waham, wa yaqtadihi, dan yang dituntut oleh waham, wa yaqtadihi badir ra'i, yang dituntut oleh pandangan sepintas minal masalih berupa maslahat wal mafasid, lantas al kharqu, pasti akan meluaslah hal-hal yang aneh. Wa kharajal amru 'anil dhabt syar'i wal qanuni ta'abbudi, dan perkaranya masalah kita ini atau kita akan keluar dari al-dhabt syar'i, batasan-batasan syar'i dan qanun yang sifatnya ibadah. Ala taro, tidakkah kamu lihat, annahu law itta'a syakhsun 'ala akhar, kalau ada orang mendakwa orang lain, annahu ghasabahu falsan, bahwasanya orang lain itu menggosok dari orang pertama, menggosok duit, wa syahidat lahu Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian orang yang menuduh gosok itu mendatangkan saksi Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, was-siddiqatu Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dan Sayyidah Aisyah, bal wasairu nisa'il muhajirin, bahkan dikuatkan juga oleh semua perempuan kaum muhajirin wal ansar minas sahabiyat radhiyallahu taala anil jami', mimman la yushakku fi sidqihi, yang mana tidak bisa diragukan kebenarannya, wala yurtabu fi khabarihi, dan tidak bisa diragukan mengenai ucapannya, lam yuhkam bi syahadatihinna fi dzalik, maka orang yang mendakwa tadi tidak bisa dimenangkan disebabkan persaksian semua perempuan tadi dalam masalah tersebut. Walam yatarattab alaihi hukmun syar'i, dan tidak terjadi hukum syar'i apapun. Kenapa begitu? Karena syahadah perempuan dalam bab hudud itu mardud. Perempuan bukan ahlus syahadah meskipun ahlur riwayah. Adilnya perempuan itu bukan adlu syahadah tapi adlu riwayah. Kalau adlu syahadah tidak boleh budak, tidak boleh perempuan. Ya.
Kalau adlu riwayah boleh budak, boleh perempuan. Jadi semuanya tadi perempuan yang bersaksi, tetap nggak bisa diterima. Padahal secara logika masalahnya di mana? Secara zahir yang maslahat itu ya udahlah dimenangkan dakwaan si fulan. Karena nggak mungkin bohong loh disaksikan oleh sahabat. Sayyidah Fatimah dan lain-lain tetap. Jadi ini gambaran ketika maslahat bertentangan dengan as-sahih fil madhab. Begitu. Tetap yang dimenangkan adalah agama. Karena apa? Agama itu nakal. Ya, fikih itu nakal. Kalau sekarang kan gampang. Kayaknya orang-orang tuh maslahat gitu kan. Enggak, fikih itu nakalun. Jadi ini penting sekali dipahami ya. Dalam fikih itu kadang-kadang dalil kaul yang dalilnya lebih kuat. Ada kaul yang dalilnya lebih kuat, ada kaul yang penukilannya lebih kuat. Ada kaul yang dalilnya lebih kuat, ada kaul yang penukilannya lebih kuat. Sederhana, dalam mazhab Syafi'i lah. Menurut Imam Nawawi, tayamum sampai sini dalilnya lebih kuat. Gitu ya. Tapi yang penukilannya lebih kuat dari Imam Syafi'i itu tayamum sampai sini. Jadi yang satu kuat secara nakal, yang satu kuat secara istidlal. Mana yang rajih secara mazhab? Yang kuat secara nakal. Gitu. Karena agama, ini agama ya. Kita ngomongin agama. Agama itu periwayatan. Gimana dulunya dari Rasulullah. Bukan kita lihat dalil kemudian, oh ini dalilnya kuat. Nah, enggak begitu. Hadza ma'a anna katsiran min ahkami syariah al-mutahharah. Hadza kembali ke lam yuhkam bi syahadatihinna fi dzalik wa lam yatarattab alaihi hukmun syar'i. Ma'anna katsiran min ahkam syariat al-mutahharah, meskipun padahal banyak sekali hukum-hukum syariat yang suci thabatat bi riwayat as-siddiqah, itu dinukil melalui riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah adalur riwayah tapi tidak adalus syahadah. Dalam syahadat tadi nggak bisa, tapi dalam riwayat bisa. Fahadha wa amsaluhu mimma sabaqa. Hadza kembali ke masalah yang annahu lawidda'a syakhsun ala akhar, dan disaksikan oleh para sahabat perempuan, wa amsaluhu, dan semisalnya mimma sabaqa alwahmu ila annahu khilafu ma sabatat alaihi asy-syari'ah al-mutahharah, yang diduga bahwasannya masalah tersebut bertentangan dengan sabatat alaihi syari'ah al-mutahharah, ya, yang bertentangan dengan kaidah syariat min jalbil masalihi wa daril mafasid. Wala syakka anna dzalika ghalatun, dan tidak diragukan bahwasannya dzalika kembali ke annahu khilafu ma sabatat alaihi asy-syari'atul mutahharah min jalil masalih. Ghalatun itu sesuatu yang salah. Sababuhu ma dzakarna min qusuril uqul, sebabnya yang telah kami sebutkan bahwa akal itu terbatas, wal adhan, sama akal terbatas dari andarkil asraril ilahiyati, untuk mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Walihada, oleh karena itu, hadza kembali ke qusurul uqul an darkil asrar al ilahiyah. Walihada ay wali qusuril uqul an darkil asrar al ilahiyah. Qala Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, law kana ad-dinu bir ra'yi wal qiyas la kana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kalau agama itu pakai akal dan kias, tentu bagian bawah khuf yang kotor, yang terinjak bumi, itu aula bil mashi, lebih berhak untuk diusap min a'lahu, daripada atasnya. Kalau pakai khuf yang diusap apanya? Atasnya kan, yang kotor bawahnya. Kita kan mau sholat nih ceritanya. Faqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'lahu. Dan aku, kata Sayyidina Ali, melihat bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu mengusap bagian atas khuf. Wa fi qissati Musa wal Khadiri alaihi massalamu alladhi qassahum Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa tabyini ma tahta tilka az-zahir allati yazunnu annaha mafasid min al-asraril ilahiyyati wal masalih asy-syar'iyyah ma yazdadu bihil yaqin. Nah, di sini fi qissati Musa itu jadi khabar muqaddam. Mubtada muakhirnya mana? Itu ma yazdadu bihil yaqin. Jauh ya.
Apalagi baca Fathul Muin, jauh-jauh banget itu mubtada di mana, khabarnya di mana. Wa fi qissati Musa, dan terdapat dalam kisah Nabi Musa wal Khadir, dan kisah Khidir alaihi wassalam, allati qassahum Allah taala, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz, dalam Al-Qur'an. Wa tabyini ma tahta tilka zahir, ai wa fi tabyini ma tahta tilka zahir, dan dalam penjelasannya penjelasan ma tahta tilka zahir, ya, apa yang ada di balik zahir-zahirnya Nabi Khidir, ya, allati yazunnu annaha mafasid, yang mana Nabi Musa mengira bahwasannya zahir tadi itu mafasid, ya, minal asrar, ya, minal asrar ini bayan dari ma tahta tilka zahir, berupa rahasia-rahasia al-ilahiyat yang sifatnya rahasia ilahi, wal masalih syariah, dan maslahat syariat. Terdapat apa di balik itu semua dalam kisah Nabi Khidir dan penjelasannya Nabi Khidir itu? Terdapat apa? Ma yazdadu bihil yaqin wa tansyarihu bihi sudurul mu'minin. Terdapat sesuatu yang bisa menambah keyakinan dan melapangkan dada umat-umat Islam. Wa laysa gharduna bihadza at-taqrir al-i'tiradu 'ala al-mujtahidin. Kami tidak bermaksud dengan takrir ini membantah para mujtahidin wa intiqadi madzhabihim, dan untuk mengkritisi mazhab mereka radhiyallahu taala anhum. Fa innal musiba minhum ghairu ma'lumin lana, karena yang benar daripada mujtahid itu tidak bisa kita ketahui. Wal kullu ma'jurun, sedangkan semuanya dapat pahala. Wa inna ma gharduna bidzalika izahatus syubhah. Tapi yang kami maksud bidzalika, ya, dengan penjelasan tadi semuanya itu menghilangkan syubhat al-mazkurah yang disebutkan. Ya, kadang-kadang agama bertentangan dengan akal. An tawahhumiha, ya, mengenai menduga. Ha itu kembali ke maslahat, ya, atau syubhat, ya, syubhat al-mazkurah tadi, menduga bahwa syubhat al-mazkurah tadi qadihatan, bisa mencelakai, mencederai fil qawli shahihi min madhhabina, dari qaul sahih dalam madhab kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa qad khalafa asy-syaikh Ibnu Hajar wa muwafiquhu asy-syaikh Ibnu Ziyad. Ibnu Hajar berbeda pendapat dengan Ibnu Ziyad fima idza wujidat haditsatun wa qtida'ul 'amali fiha yukhaliful manqul. Nah, ini yang saya jelaskan. Kalau ada kejadian di mana seharusnya yang diamalkan, ya, tuntutan amal fiha dalam hadis tadi yukhaliful manqul, bertentangan dengan al-manqul 'anil madhhab, amalan bi qa'idati jalbil masalih. Kenapa iqtida'ul amal fiha yukhaliful manqul? Kenapa amal di situ seharusnya bertentangan dengan manqul? Karena mengamalkan kaidah jalbul masalih wa daril mafasid. Faqala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar berkata, la yu'malu fiha bidzalik, ya, tidak diamalkan fiha fil haditsah, ya, bidzalika ay bi iqtida'il amal. Kata Ibnu Hajar, kalau bertentangan antara kaidah jalbul masalih dengan al-manqul, maka yang diamalkan manqul. Gitu. Wa qala Ibnu Ziyad, tapi Ibnu Ziyad berkata, yu'malu fiha bi muqtadal qaidah. Nah, yu'mal diamalkan fiha dalam hadis tadi bi muqtadal qaidah, sesuai dengan tuntutan kaidah jalbul masalih. Nah, berarti Ibnu Ziyad menentang Ibnu Hajar mengenai masalah ini. Jadi dia mengendahulukan masalah daripada al-manqul. Wa qad atala an-naqla anhuma wa an ghairihima al-allamatu al-badru as-sayyidu Abdurrahman ibn Sulaiman. Dan Syekh Abdurrahman bin Sulaiman meluaskan penukilan dari Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad dalam masalah ini. Fi jawabin lahu, ya, dalam rangka menjawab Ibnu Ziyad. Nanti kalau banyak sekali, ya, musajalah ilmiah, ya, perbedaan pendapat, diskusi antara Ibnu Hajar dengan Ibnu Ziyad. Kalau lihat kitab-kitabnya di Maktabah Ar-Riqah, banyak sekali. Ats-tsalitsatu, ya, ats-tsalitsah dari fawaid khatimah. Qala Az-Zarkashi fi qawaidihi, Imam Zarkashi berkata dalam qawaid Imam Zarkashi, faidah kana ba'dul masyayikh yaquluna al-ulumu thalathatun. Sebagian masyayikh berkata ilmu ada 3. Ilmun nadija wa mahtaraqa, ilmu yang sudah matang
tapi belum matang banget. Apa sih maksudnya nadija wahtarok tuh? Gini, ada buah matang, berarti buah itu nadija, matang. Kalau dibiarkan sampai matang banget itu ihtarok, gitu ya, seolah-olah sudah inilah udah berlebihan matangnya, udah parah banget gitu. Nah, ilmu ada yang nadija wa mahtarok, matang tapi belum terbakar. Wa huwa ilmu nahwi, yaitu ilmu nahwu, wal usuli, dan ilmu usul fiqh, dan yang kedua ilmu nadija wahtaroko. Nah, ini nih, ilmu yang sudah matang dan bahkan saking matangnya sampai terbakar, yaitu ilmu fiqhi wal hadis. Ilmu fikih dan ilmu hadis sudah matang. Kenapa sudah matang? Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dikasih dalil oleh ashab Syafi'i, dibantah, didalilin lagi, dibantah. Ya. Jadi diskusinya bukan dari satu ulama. Maksud saya, mazhab Syafi'i itu jangan dikira qaul Imam Syafi'i, tapi itu qaul Imam Syafi'i dikasih dalil sama murid-muridnya, diriwayatkan, kemudian dikuatkan istidlalnya oleh Imam Baihaqi dan seterusnya. Kemudian di kaidah-kaidahnya diterapkan dalam furu' yang belum ada di zaman Imam Syafi'i. Jadi matang wahtarok, gitu, ilmu fikih dan hadis. Wa ilmun la nadija wa lahtarok, ilmu belum matang dan apalagi lahtarok. Wa huwa ilmul bayan, yaitu ilmu bayan, wa tafsir, dan ilmu tafsir. Kenapa tafsir belum matang dan bahkan belum terbakar? Karena tafsir di setiap zaman yaitu punya karena ilmu Al-Quran itu sholihun likulli zamanin wa makan, ya, maka di setiap zaman bisa jadi punya penerapan yang berbeda dengan zaman terdahulu. Artinya selalu menerima pembaharuan. Wa kana Syaikh Sadruddin Al-Murajjali yaqulu yanbaghi lil insan ay yakuna fil fiqhi qayyiman. Seharusnya seseorang itu dalam ilmu fikih qayyiman, ya. Artinya dia menguasai. Wa fil usuli rajihan wa fi baqiyatil ulumi musyarikan. Wa la yanbaghi li hasifin, ya, dan tidak seyogianya li hasif bagi orang-orang yang berhati-hati, ya, ihtiyat, yatasadda li tasnifin, yang mana dia memberanikan diri untuk mengarang, ayya'dila an ghardain, tidak boleh dia berpaling dari dua tujuan dalam mengarang, imma ayyakhtari'a ma'nan aw yabtadi'a mawdi'an wa mabnan. Boleh jadi dia membuat makna baru atau membuat bid'ah judul baru, yabtadi', dan bangunan baru bagi suatu ilmu. Wa ma siwa hadzainil wajhain fa huwa taswidul waraq. Selain dua tujuan ini maka cuma menghitamkan kertas doang. Wa tahalli bi hilyatis sarq, dan menghias diri dengan perhiasan maling, pencurian. Ar-rabi'atu, yang keempat dari fawaid. Qala al-Muzanni rahimahullahu taala, Imam Muzanni berkata, sami'tul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yaqul, man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu. Orang yang belajar Quran maka akan tinggi nilainya. Wa man nazara fil fiqhi nabula qadruhu. Dan orang yang melihat dalam fikih maka akan mulia kadarnya. Wa man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu. Orang yang belajar lughah akan lembut, ya, tabiatnya. Wa man ta'allama al-hisaba jazula ra'yuhu. Orang yang belajar hisab akan kaya pandangannya. Wa man katabal hadis qawiyat hujjatuhu. Menulis hadis akan kuat hujjahnya. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Orang yang tidak menjaga dirinya tidak akan manfaat ilmunya. Rabbing fa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat kepada kita dengan apa yang Engkau ajarkan. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi, wahai Tuhanku, 'allimna, ajarkan kami, alladzi yanfa'una, sesuatu yang manfaat buat kami. Rabbi faqihna, Rabbi, wahai Tuhanku, faqihna, ya, berilah kami pemahaman ilmu fiqih. Wa faqih ahlana, dan faqihkanlah keluarga kami. Wa qarabatin, dan faqihkanlah kerabat kami. Wa qarabatin lana, ya, dan kerabat kami. Fi dinina, dalam agama kami.
ma'a ahlil qutri, beserta seluruh penduduk al-qutri, ya, negeri, kampung kami, unsa wa dzakarin, baik perempuan ataupun laki-laki. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi. Wahai Tuhanku, berilah kami taufik dan berilah mereka yang tadi semua taufik lima tartadi, terhadap apa yang kamu ridhoi. Qaulan wa fi'lan wa karaman, ya, baik ucapannya ataupun perbuatannya, karaman, karena kedermawanan dari Engkau ya Allah. Warzuqil kulla halalan daiman, dan berilah rizki kepada seluruhnya rizki yang halalan daiman, yang halal dan daiman, mayam, daiman selalu, ya. Wa akhillaa, ya, dan berikanlah rizki kepada para kekasih atqiyaa, yang bertakwa, ilman, ya, berikanlah rizki berupa ilmu. Nahza bil khairi wa nukfa kulla dharrin, yang mana kita akan menggapai kebaikan dan kita dijaga dari setiap madarat. Wallahu a'lam bishawab. Berarti apa?